Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita pada video ini akan membahas terkait mengenal bank syariah. Agenda pembahasan dalam video ini insyaallah akan membahas tentang 4 hal. Pertama, terkait dengan peran dan fungsi bank syariah. Yang kedua, terkait dengan sejarah dan perkembangan bank syariah. Yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang keempat, terkait dengan prinsip dan akad-akad dalam transaksi di perbankan syariah. Menurut Capra, Islamisasi perbankan membantu melipat gandakan jumlah tabungan sebagian besar penduduk masyarakat yang belum terserap dalam sistem konvensional karena ketidakpercayaan dan apatis. Jadi lebih membuka inklusivitas layanan perbankan ya, yang tadinya belum terserap oleh konvensional. Hal ini sekaligus juga mengarahkan kepada distribusi sumber daya keuangan yang merata dan efisien, agar kemiskinan bisa terbantu ya. Kemudian lebih banyak lagi orang yang mendapat akses keuangan atau dibantu secara keuangan. Sebab kelemahan dalam distribusi pembiayaan di perbankan konvensional sebelumnya, menurut Capra, telah menciptakan ketidakadilan. Ya, masih banyak masyarakat, terutama yang membutuhkan, yang belum mendapatkan akses keuangan. Oke, kita masuk ke peran dan fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah sama seperti bank konvensional, yakni menjalankan peran intermediasi keuangan atau perantara keuangan, yakni menerima simpanan dari surplus unit untuk diberikan pembiayaan kepada defisit unit, kepada nasabah yang membutuhkan. Tapi bank syariah punya visi yang berbeda, yakni visi sosial Islami, terutama untuk menghapus ketidakseimbangan ekonomi. Menurut Abzalur Rahman, Bank Islam menjalankan fungsi menerima simpanan untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan lainnya. Tapi ada satu hal yang menurut Capra merupakan perbedaannya. Perbedaannya adalah bank syariah itu juga digunakan untuk mengurangi daya tarik pada emas sebagai penyimpan nilai dan akan meningkatkan tabungan untuk investasi. Jadi bank syariah hadir untuk membantu masyarakat agar tidak mengendapkan asetnya dalam bentuk aset yang tidak produktif, tapi diproduktifkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi. Nah, Capra menjelaskan bahwa pembiayaan ini atau pinjaman itu merupakan senjata ekonomi, sosial, dan politik yang perkasa, yang punya kekuatan dalam dunia modern. Karenanya, restrukturisasi di bidang ini harus komprehensif dan memungkinkan lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi penghapusan ketidakseimbangan. Artinya bank syariah punya peran besar gitu ya dalam menghapus gap antara miskin dan kaya ini di masyarakat. Nah, bagaimana sih sejarah dan perkembangan bank syariah? Mari kita telusuri inisiasi pendirian bank syariah dengan segala formatnya pada skala global. Nah, eksperimen awal itu ada di tahun 1940 sampai 1970. Saat itu belum menggunakan istilah bank syariah. Ada insinyur sekolah Atiyah yang mungkin kita pernah mendengar namanya. Nah, di daerah namanya Montgomery itu ada Montgomery Saving Bank. Juga ada Nasser Social Bank. Dan lain-lain yang kebanyakan belum menggunakan istilah Islamic Bank ya. Nah, tapi kemudian pada tahun 1974 berdiri Islamic Development Bank atau SDB sebagai bank syariah terbesar dengan modal waktu itu 2 miliar dinar yang menjalankan fungsi sebagai bank antar pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara anggota OKI. Nah, tahun 1976 sampai 1980-an mulailah pendirian bank syariah itu menggunakan nama Islamic Bank. Ada Dubai Islamic Bank tahun 1976, ada Bahrain Islamic Bank tahun 1979, dan seterusnya. Kemudian di tahun 1990-an, hampir setiap negara OKI itu memiliki bank syariah, baik inisiasi pemerintah maupun swasta. Termasuk Indonesia tahun 1991 itu sudah mulai memiliki bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat. Posisi bank syariah di Indonesia saat ini memang secara market share belum mencapai 10% ya. Baru di kisaran 6%. Tapi kita berharap dengan mergernya bank syariah
3 bank syariah besar ya, ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, itu bisa mengangkat atau meleverage pangsa pasar bank syariah Indonesia, terutama targetnya akan menjadi 10 besar bank syariah di tingkat global. Apa sih bedanya bank syariah dibanding dengan bank konvensional? Secara umum mungkin ada beberapa perbedaan ya, tapi di video ini kita akan bahas 4 perbedaan utama. Pertama, bank syariah itu memiliki DPS. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain ya, karena DPS ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara praktik yang dijalankan oleh bank syariah dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku. Jadi tidak perlu khawatir dengan kesyariahannya bank syariah, karena ada dewan pengawas yang melakukan tugasnya untuk memastikan kesesuaian syariah tersebut. Nah, yang kemudian yang kedua, akadnya menggunakan akad syariah. Apa yang dimaksud dengan akad syariah? Di sini adalah transaksi yang diizinkan oleh otoritas fatwa, yakni kalau di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Sekaligus juga telah mendapat persetujuan dari regulator, yakni Bank Indonesia dan OJK. Jadi secara hukum positif oke, secara hukum syariah juga insya Allah terjaga ya. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi zakat. Ini memperkuat fungsi sosial perbankan dengan mengoptimalkan peran zakat dalam membantu perekonomian umat secara lebih profesional dan berdaya guna tinggi. Nah, terakhir juga fokus pada sektor real. Bagaimana keberadaan bank syariah ini gunanya juga untuk memperkuat sektor real, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan penyangga utama ekonomi Indonesia. Nah, secara prinsip sebenarnya operasional bank syariah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah punya dua hal utama. Pertama, purpose-nya adalah customer satisfaction atau memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Ya, dalam hal ini berarti bank syariah itu membawa visi, misi, dan motivasi bisnis yang lebih luas dari konvensional, beyond banking ya. Para pendiri atau founding fathers mengusung sebuah konsep ekonomi moral ekonomi. Jadi bank syariah bukan hanya perbankan syariah komersil, tapi juga punya goals, tujuan berupa social contribution, kontribusi sosial sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat. Dengan segmen pertumbuhan tercepat dalam skala global, sistem perbankan syariah hadir untuk memberikan berbagai pelayanan keuangan yang dapat diterima secara agama oleh komunitas muslim. Ya, kemudian secara makro, bank syariah juga berperan untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi sebuah negara. Kita lanjut ke akad-akad dalam transaksi syariah di Indonesia. Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia itu telah memberikan persetujuan penggunaan beberapa akad dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. Beberapa yang dominan diantaranya satu murabahah. Ini digunakan 46% menurut data OJK 2020 sebagai akad jual beli gitu ya. Tapi berbeda dengan jual beli pada umumnya karena murabahah mewajibkan adanya informasi terkait berapa harga beli dari perbankan dan dari bank untuk konsumen. Jadi harga beli yang didapat bank itu berapa sih, itu harus dijelaskan kepada konsumen sebelum menetapkan marginnya atas penjualan produk tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mudharabah, ini digunakan 3%. Ini mudharabah ini adalah akad kerjasama nasabah dengan bank, di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Kemudian keuntungannya didapat berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dan selanjutnya adalah musyarakah ya, itu sekitar 47%. Musyarakah ini adalah akad perserikatan, akad kerjasama antara pihak bank dan nasabah untuk sama-sama memiliki barang atau proyek yang dikerjasamakan. Dengan kesepakatan bagi hasilnya itu sesuai perjanjian dan kerugiannya dibagi sebagaimana porsi modal. Selebihnya juga ada akad lain seperti akad ijarah gitu ya. Kemudian misalnya di tabungan ada wadiah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini terutama di pandemi COVID seperti sekarang, bank syariah juga dituntut untuk bertransformasi lebih baik dan menjawab tantangan digital banking yang makin menguat gitu ya.
Kita tahu banyak beberapa masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID ini, sehingga Bank Syariah perlu segera memperkuat kembali landasan operasionalnya agar mampu berkontribusi bagi permasalahan keuangan masyarakat. Hal ini sekaligus memperkokoh eksistensi peran syariah sebagai solusi yang sedang dinanti oleh semua pihak. Oke, demikian video yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat.